Stres adalah satu abstraksi. Orang tidak dapat melihat pembangkit stres. Yang dapat dilihat ialah akibat dari pembangkit stres. Jika seseorang untuk pertama kali mengalami situasi penuh stres, maka mekanisme pertahanan dalam badan diaktifkan. Kelenjar-kelenjar mengeluarkan atau melepaskan adrenalin, kortison, dan hormon-hormon lain dalam jumlah yang besar. Dan perubahan-perubahan yang terkoordinasi berlangsung dalam sistem saraf pusat. Reaksi orang-orang tidak sama terhadap situasi stres yang sama. Oleh karena itu, rangsang atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di lingkungan itu sendiri tidak membangkitkan stres, tetapi individu seperti harus mempersepsikan sebagai situasi yang penuh stres. Pada umumnya kita merasakan bahwa stres merupakan suatu kondisi yang negatif, suatu kondisi yang mengarah ke timbulnya penyakit fisik ataupun mental, atau mengarah ke perilaku yang tidak wajar. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis stres. Di sini jenis-jenis stres terbagi menjadi 8 bagian. Yang pertama di sini ada stres akut. Jadi stres akut itu adalah stres jangka pendek yang bisa muncul atau bahkan hilang secara cepat. Nah, stres akut ini bisa bersifat positif atau bahkan negatif dan merupakan reaksi tubuh ketika tubuh mengalami hal yang mendesak atau berbahaya. Terus yang kedua di sini ada stres kronis. Nah, stres kronis ini adalah stres jangka panjang yang bisa berlangsung bahkan berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, dan ini bisa disebabkan oleh masalah keuangan, konflik di tempat kerja, atau bahkan masalah pernikahan. Terus yang ketiga, di sini ada stres akut eposidik. Stres akut yang terjadi secara teratur sehingga tidak ada waktu untuk kembali tenang. Stres ini sering dialami oleh orang-orang yang bekerja di profesi tertentu. Biasanya orang-orang yang bekerja di penyediaan layanan kesehatan. Terus yang keempat, di sini ada stres rutin. Stres yang berkaitan dengan tekanan terus-menerus dari pekerjaan, sekolah, atau bahkan dari tugas kuliah mungkin. Terus yang kelima, di sini ada stres negatif secara tiba-tiba. Stres yang muncul tiba-tiba seperti kehilangan pekerjaan atau penyakit atau bahkan putus cinta. Itu kejadian yang muncul secara tiba-tiba bisa menyebabkan stres negatif secara tiba-tiba. Terus yang ke 6 di sini ada stres traumatis. Stres traumatis ini disebabkan oleh peristiwa besar, misal contohnya kecelakaan atau penyerangan secara tiba-tiba, itu bisa menyebabkan stres traumatis. Terus yang ketujuh di sini ada eustress. Stres positif yang membuat tubuh kita menjadi lebih waspada dan siap menghadapi tantangan. Dalam dosis kecil, stres ini dapat membantu dengan baik untuk sistem imun. Untuk yang terakhir di sini ada hipostress. Stres yang disebabkan oleh hari-hari tanpa tantangan dan kekhawatiran atau kebosanan yang ekstrim. Jadi kita alami itu setiap harinya bosan, datar, tidak ada hal yang menarik. Materi yang berikut adalah penyebab stres kerja. Yang pertama, konflik dengan rekan kerja. Tidak sedikit orang yang merasa kalau dirinya tak mendapatkan rekan kerja yang cocok. Nah, ketidakcocokan dalam bekerja inilah yang rentan menimbulkan konflik antar pegawai. Pastinya, konflik yang berkelanjutan akan meningkatkan stres dan membuat pekerjaan menjadi tidak optimal, seperti beda pendapat, masalah komunikasi, pembagian kerja yang tidak adil, perbedaan gaya kerja, dan juga persaingan. Yang kedua, tak bisa menahan emosi. Meski pikiran semeraut, tetapi mencoba untuk tetap menjaga emosi dari diri sendiri, sebab faktor pemicu stres saat bekerja juga bisa dikarenakan hal ini. Jangan sampai kemarahan ini menyebar di kantor dan diperlihatkan kepada rekan kerja atau atasan. Bila tidak dapat menstabilkan emosi dengan baik, maka itu salah satu tanda dari kita sedang dilanda stres. Maka lakukanlah kegiatan yang bisa membuat kita lebih tenang, misalnya mendengarkan musik atau menekuni hobi-hobi yang ada di dalam diri kita masing-masing. Yang ketiga, tumpukan pekerjaan. Datangnya tugas-tugas baru di saat tugas lainnya belum rampung, kerap kali membuat para karyawan kewalahan.
Bila terjadi berkelanjutan, maka beban atau tumpukan pekerjaan ini barang pasti dapat memicu stres. Oleh karena itu, perlu memprioritaskan pekerjaan mana yang didahulukan. Yang keempat adalah masalah personal. Tidak selamanya stres bersumber dari pekerjaan di kantor. Faktor-faktor pemicu stres saat bekerja juga bisa karena faktor eksternal yang memicu gangguan pikiran. Masalah personal seperti dengan keluarga, teman, ataupun pasangan dapat memberikan tekanan-tekanan pada pikiran, sehingga membuat produktivitas kita menjadi terhambat. Berikut kita melihat stres kerja, yaitu pengembangan karir. Apa itu pengembangan karir? Pengembangan karir adalah perjalanan yang kita lalui sepanjang hidup. Dari mulai kita memilih pekerjaan pertama, kemudian mengembangkan keterampilan baru sehingga mencapai tujuan dari karir kita. Ini bukan hanya soal naik jabatan, tetapi juga bagaimana kita merasa puas dengan pekerjaan yang kita lakukan, pekerjaan apapun itu. Menurut para ahli, ada 3 hal penting yang perlu diperhatikan dalam pengembangan karir. Yang pertama, menggunakan keterampilan secara maksimal. Jadi kita harus mencari pekerjaan yang sesuai dengan keahlian atau potensi kita. Yang kedua, mengembangkan keterampilan baru di dunia kerja. Karena dunia kerja itu terus berubah, jadi kita harus belajar tentang hal-hal baru sehingga kita tidak ketinggalan. Yang ketiga, mendapat bimbingan atau penyuluhan karir. Hal ini membantu kita membuat keputusan yang tepat tentang masa depan karir. Berikut kita melihat tantangan dalam pengembangan karir. Ketidakpastian pekerjaan atau job insecurity merupakan salah satu tantangan terbesar ketika kita merasa bahwa kita akan mengalami ketidakpastian pekerjaan. Misalnya ketika perusahaan melakukan reorganisasi atau menggunakan teknologi baru, banyak orang merasa cemas tentang masa depan pekerjaan mereka. Dan hal ini bisa menyebabkan stres dan bahkan mempengaruhi kesehatan. Yang berikut adalah over dan under promotion. Selain ada peluang, ada juga tantangan dalam pengembangan karir, yaitu promosi. Jika terlalu cepat seseorang dipromosikan ke posisi yang belum siap, ini bisa membuat kita kewalahan. Sebaliknya, jika kita tidak mendapatkan promosi padahal kita merasa sudah layak, ini juga bisa menimbulkan frustasi. Jadi pada intinya adalah perlu keseimbangan. Yang berikut adalah hubungan di tempat kerja. Hubungan dengan rekan kerja juga bisa mempengaruhi pengembangan karir. Jika kita bekerja dengan tim yang saling mendukung, ini bisa mengurangi stres. Sebaliknya, jika lingkungan kerja penuh konflik atau tekanan dari atasan atau bahkan sesama rekan kerja, ini bisa mempengaruhi kesehatan fisik dan mental kita. Jadi, ciptakan hubungan kerja yang baik dan membangun komunikasi yang jujur dan saling percaya. Pengembangan karir adalah perjalanan yang penuh tantangan tetapi juga penuh peluang. Dengan memahami cara menghadapi ketidakpastian, promosi, dan juga membangun hubungan baik di tempat kerja, kita bisa menjalani karir dengan lebih percaya diri. Perlu diingat, karir yang sukses bukan hanya soal posisi yang tinggi, tetapi juga soal kepuasan dan kebahagiaan. Halo, sudah tahu belum bagaimana cara stres kerja tidak terjadi di tempat kerja? Nah, yang pertama, menciptakan lingkungan kerja yang mendukung. Pastikan ada komunikasi yang terbuka antara manajer dan karyawan. Yang kedua, pelatihan dan pengembangan. Dengan memberikan pelatihan yang memadai untuk membantu karyawan supaya bisa mengatasi tugas dan tanggung jawab mereka. Yang ketiga, fleksibilitas jam kerja. Tawarkan opsi kerja fleksibel untuk membantu karyawan menyeimbangkan pekerjaan dan kehidupan pribadi. Yang keempat, mendorong istirahat reguler.
Anjurkan karyawan untuk beristirahat secara teratur untuk menghindari kelelahan. Yang kelima, membangun hubungan yang kuat di antara rekan kerja. Fasilitas kegiatan, waktu untuk memperkuat hubungan antara karyawan. Selain itu, dorongan kolaborasi dan dukungan di antara rekan kerja. Yang keenam, mengidentifikasi dan mengatasi stresor dengan melakukan survei atau diskusi untuk mengidentifikasi stresor di tempat kerja. Selain itu, tindak lanjuti dengan langkah-langkah untuk mengurangi atau menghilangkan stresor tersebut. Ketujuh, menyediakan sumber daya kesehatan mental. Tawarkan akses ke program bantuan karyawan untuk dukungan kesehatan mental. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, maka perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat dan produktif, serta mengurangi stres kerja di antara karyawan. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang keselamatan kerja. Apa sih keselamatan kerja itu? Keselamatan kerja itu kondisi dalam pekerjaan yang sehat dan aman, baik itu bagi pekerjanya, perusahaan maupun masyarakat dan lingkungan sekitar pabrik atau lingkungan tempat kerja. Kondisi keselamatan dan kesehatan kerja K3 perusahaan di Indonesia secara umum diperkirakan termasuk rendah. Pada tahun 2005, Indonesia menempati posisi yang buruk, jauh di bawah Singapura, Malaysia, Filipina, dan Thailand. Nah, kondisi tersebut itu mencerminkan daya saing perusahaan Indonesia di dunia internasional masih sangat rendah. Indonesia akan kesulitan menghadapi pasar global karena mengalami ketidakefisienan kepemanfaatan tenaga kerja. Pada kemajuan perusahaan itu sangat ditentukan peranan terhadap tenaga kerjanya. Karena itu, di satu perhatian perusahaan, pemerintah itu juga perlu memfasilitasi dengan peraturan atau aturan. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Peranan itu harus bersifat manusiawi dan bermartabat. Lalu, keselamatan kerja telah menjadi perhatian di kalangan pemerintah dan bisnis. Faktor keselamatan kerja itu menjadi penting karena sangat terkait dengan kinerja karyawan dan pada kinerja perusahaan. Semakin terjadinya fasilitas keselamatan kerja, semakin sedikit kemungkinan terjadi kecelakaan kerja. Namun, mengapa masih bisa terjadi kecelakaan kerja bagi karyawan yang lagi bekerja? Lalu timbul pertanyaan yang seharusnya dijawab oleh pihak manajemen. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkannya? Lalu seberapa jauh perusahaan memfasilitasi karyawannya agar tidak terjadi kecelakaan sampai ke titik terendah? Apa saja bentuk perlindungan keselamatan kerja itu sendiri? Dan apakah perusahaan itu juga menyediakan asuransi kecelakaan kerja bagi karyawan? Apakah K3 sudah menjadi bagian dari strategi bisnis? Karena pada dasarnya tentunya tidak ada siapapun yang mau celaka. Tetapi risiko kecelakaan bisa terjadi kapan saja dan di mana saja, termasuk di lingkungan tempat kerja itu tersebut. Keselamatan kerja yang sering disingkat K3 adalah salah satu peraturan pemerintah yang menjamin keselamatan dan kesehatan kita dalam bekerja. Jadi tidak ada salahnya kita mempelajari lebih lanjut mengenai K3 tersebut. Singkatan dari K3 mungkin belum dikenali di kalangan masyarakat. K3 adalah singkatan dari kesehatan dan keselamatan kerja, yang merupakan alat untuk melindungi pekerja, perusahaan, masyarakat, dan lingkungan dari hal-hal merugikan yang dapat ditimbulkan oleh aktivitas pekerjaan. K3 juga memiliki upaya untuk mencegah masalah kesehatan akibat pekerjaan dan melindungi pekerja dari risiko kerja. K3 memiliki beberapa fungsi, diantaranya sebagai petunjuk dalam memantau keselamatan dan kesehatan para pekerja di lingkungan kerja, sebagai dasar dalam memberikan saran tentang informasi, pendidikan, dan pelatihan dari keselamatan dan kesehatan kerja
serta alat pelindung kerja.